sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi selamat limun alatai, salam sujud karendeng malempang, adil katalino bacuramin kasarungga, basengat kajubatan. Baik, saya akan menjelaskan tentang upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang pelanggaran hak asasi manusia ini, terlebih dahulu kita ketahui bahwa pengertian HAM adalah hak dasar atau hak pokok yang melekat pada diri seseorang sejak lahir dan tidak bisa diganggu-gugat. Jadi ada beberapa ciri-ciri HAM atau hak asasi manusia. Adalah yang pertama, bersifat hakiki, artinya bahwa hak manusia telah ada sejak lahir. Yang kedua adalah HAM bersifat universal, artinya HAM ini menyeluruh, berlaku di setiap negara, terkecuali ada negara-negara tertentu. Ketiga, bersifat tetap atau tidak dapat dicabut, akan terus ada dalam dan melekat dalam diri manusia. Yang keempat adalah bersifat utuh atau tidak dapat dibagi. Setiap orang mendapatkan hak asasi secara utuh seperti hak sipil, hak politik, dan hak pribadi dan sebagainya. Yang kelima adalah hak asasi manusia hanya dimiliki oleh manusia. Yang keenam adalah hak asasi manusia bersifat kodratif, artinya sudah ada, tidak dapat ditawar atau dihapus dalam diri manusia atau individu. Yang terakhir adalah hak asasi manusia harus dihormati dan dijunjung tinggi. Jadi hak asasi manusia ini ada beberapa ciri-cirinya. Jadi sekarang kita masuk pada penjelasan upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia. Jadi pelanggaran kasus hak asasi manusia ini akan terus-menerus terjadi di suatu negara atau di daerah kalau tidak secepatnya ditangani. Jadi ada beberapa negara yang tidak bisa menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia karena tidak ada keutuhan hukum yang ada di negaranya. Jadi ketika suatu kasus atau pelanggaran yang terjadi dalam suatu negara adalah yang mengadili Mahkamah Internasional, karena dalam negara tersebut tidak bisa menyelesaikan kasus yang ada di negaranya. Jadi puji syukur bahwa Indonesia masih saja bisa menyelesaikan kasus atau pelanggaran yang ada di negaranya. Jadi kita patut mengapresiasi kinerja pemerintah untuk menindak dan menyelidiki hal-hal yang seperti itu. Jadi saudara-saudara, seterusnya kita masuk pada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, penyelesaian pemeriksaan kasus pelanggaran hak asasi manusia ini adalah oleh Pengadilan HAM di bawah keputusan Presiden Republik Indonesia. Jadi yang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah yang menyelidiki, memeriksa adalah Pengadilan HAM. Seterusnya, setelah berlakunya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Pasal 10 Nomor 26 Tahun 2000, penyelidikan terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia dilakukan oleh Komnas HAM. Komnas HAM membentuk tim ADAOC dan serta unsur dari masyarakat. Jadi hasil dari penyelidikan oleh Komnas HAM diserahkan kepada Jaksa Agung, dan Jaksa Agung meneruskan kasus yang telah diserahkan oleh Komnas HAM. Jadi selanjutnya pemeriksaan dan penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia tingkat berat dilakukan oleh Majelis Hakim Hak Asasi Manusia paling lama 180 hari setelah diterima berkas. Majelis Hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia terdiri atas 5, yang 2 orang
hakim bersangkutan atau bisa disebut pengacara, dan yang tiganya adalah hakim dari Pengadilan Hak Asasi Manusia. Baik, seterusnya, sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia, kasus pelanggaran hak asasi manusia diperiksa dan diselesaikan oleh Pengadilan HAM ADHOC berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia. Jadi setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 10 Nomor 26 Tahun 2000, pengadilan kasus atau penyelesaian kasus hak asasi manusia tingkat berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum pidana. Jadi proses penyelidikan dilakukan oleh Jaksa Agung. Seterusnya, penahanan pemeriksaan di Pengadilan Hak Asasi Manusia dapat dilakukan paling lama 90 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Seterusnya, penahanan di Pengadilan Tinggi paling lama 60 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Seterusnya, penahanan di Mahkamah Agung paling lama 60 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Jadi penahanan di Pengadilan Tinggi sama di Mahkamah Agung sama waktu perpanjangan dan waktu penahanan. Perkara pelanggaran hak asasi manusia dapat dimohon banding di Pengadilan Tinggi. Kasus diperiksa dan diputuskan paling lama 90 hari sejak kasus dilimpahkan di Pengadilan Tinggi. Seterusnya, kasus diperiksa oleh majelis hakim yang beranggota 5, yang 2-nya adalah hakim bersangkutan dan yang 3-nya adalah tim dari ADHOC atau majelis hakim yang mengadili kasus tersebut. Seterusnya, setelah Pengadilan Tinggi memeriksa, diminta kasasi Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutuskan kasus tersebut paling lama 90 hari sejak kasus diterima. Jadi saudara-saudara, teman-teman, tujuan upaya penyelesaian pelanggaran kasus hak asasi manusia ini adalah untuk melindungi semua orang dari kekerasan dan tindakan semenang-menang. Jadi ketika dilakukan ini, maka semua orang akan berpikir untuk melakukan yang tidak baik terhadap sesamanya. Jadi untuk teman-teman, saudara-saudara melakukan hal yang kekerasan, melakukan hak keegoisan, maka Anda diserang oleh peraturan negara Republik Indonesia. Jadi kenapa nanti terjadi pelanggaran hak asasi manusia ini? Karena kita adalah besar keegoisan. Ya, besar keegoisan. Karena di pikiran kita adalah bagaimana semuanya itu milik saya. Jadi makanya nanti terjadi bentrokan antara satu dengan dua orang dengan yang lain, gara-gara untuk memiliki semua itu. Ya. Jadi teman-teman, apa yang saya katakan, apa yang telah saya bicarakan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Ada pepatah mengatakan, sebelum hujan sediakan payung. Jadi saya Fitri Warbu, pemuda desa dari Sumatera Utara, Nias, memohon maaf. Terima kasih.